Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman mahasiswa dan selamat datang kepada kawan-kawan wartawan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yogi Syaputra. Di sore hari ini kami dari Aliansi Gerakan Demokrasi Direpresi, pada sore hari ini kita akan melaksanakan aksi simbolis dengan dua tujuan ya. Tujuan yang pertama pastinya untuk bisa meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap masyarakat di sekitar kita terkait dengan permasalahan demokrasi yang di hari ini mengancam keberlangsungan bangsa dan juga negara ini untuk kedepannya. Serta juga di sore hari ini kita akan mendeklarasikan dimulainya pergerakan demokrasi direpresi sebagai pergerakan kedepannya untuk bisa memperingatkan para penguasa saat ini terhadap dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Dan untuk di sore hari ini sendiri, kita akan melaksanakan beberapa aksi simbolis yang akan dimulai dari pembacaan orasi dari beberapa perwakilan ketua atau mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa, serta kita juga akan mengadakan musikalisasi puisi, dan di akhir kita akan melakukan pernyataan sikap terhadap kondisi demokrasi saat ini. Nanti di akhir juga kita akan ada dokumentasi dengan penyalaan lilin sebagai bentuk duka terhadap kondisi demokrasi saat ini. Dan untuk membuka, kita akan memulai dengan pengadaan orasi yang akan dimulai oleh saya sendiri. Negara bangsa Indonesia dibangun di atas suatu imaji. Imaji akan suatu bangsa dan negara yang demokratis dan tingginya partisipasi publik untuk menentukan kemajuan bangsa. Serta imaji akan suatu bangsa yang mana para pemimpinnya memedulikan para rakyat-rakyat kecil, bukan malah menindasnya sehingga masyarakat sekitar menjadi sejahtera. Namun kondisinya sekarang teman-teman, realitanya kita masih jauh dari kondisi tersebut teman-teman. Menuju Indonesia Emas 2045, nyatanya kita masih sangat jauh dan kita masih menghadapi beberapa tantangan. Bahkan rasa-rasanya kasus-kasus terkini di hari ini semakin kesini dapat dikatakan semakin di luar waras, di luar nalar dari orang waras teman-teman. Sudah seburuk apa kondisi bangsa kita di saat hakim ketua Mahkamah Konstitusinya malah tersangkut kasus etik teman-teman, ketika seharusnya dia memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga harkat dari konstitusi negara ini. Sudah seburuk apa kondisi bangsa kita di saat ketua KPK-nya malah tersangkut kasus suap yang memperjualbelikan perkara kasus korupsi. Sudah seburuk apa negara kita saat ini di saat presidennya malah ikut cawe-cawe melangsungkan kekuasaan yang dirasa tidak cukup hanya kondisi 2 periode saja. Lebih parah dari itu teman-teman, bahwasannya masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum cukup memahami, belum cukup melihat permasalahan demokrasi saat ini. Bahwasannya seharusnya teman-teman, para masyarakat di sini sudah memiliki kesadaran bahwasannya kita pernah mengalami kemunduran demokrasi di saat rezim Soeharto, di saat rezim Orde Baru. Dan indikasinya sekarang teman-teman, saya rasa ini sudah sangat nyata. Pertama, mulai dari pengerahan para aparat. Para polisi dikerahkan untuk dapat memasangkan baliho-baliho. Para kepala desa dikumpulkan untuk dapat mendukung salah satu paslon tertentu. Dan juga bahkan para TNI ataupun pertentara saat ini juga dikerahkan untuk bisa membagikan para bantuan sosial yang berasal dari istana untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat atas nama salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini teman-teman merupakan suatu hal yang sempat dan pernah terjadi di saat masa rezim Orde Baru teman-teman. Lebih dari itu teman-teman, bahkan kontestasi politik saat ini teman-teman bukannya malah diwarnai oleh gagasan yang kemudian menjadi bahasan substansial,
kini malah dijadikan suatu kontestasi joget-joget semata, teman-teman. Gemai-gemai dan lain sebagainya, yang mana kondisi seperti ini juga sama terjadi pada kontestasi pemilihan umum di Filipina pada tahun 2022 lalu untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon yang merupakan anak dari presiden sebelumnya. Lantas, kurang apa lagi, teman-teman? Kondisi saat ini yang kemudian harus lebih menyadarkan kita bahwasannya bangsa ini tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Bahwasannya kondisi bangsa ini saat ini sudah berada di ujung tanduk. Bahwasannya demokrasi bangsa ini, teman-teman, mengalami kemunduran ke arah otoritarianisme. Bahwasannya saat ini, teman-teman, demokrasi direpresi oleh berbagai mekanisme yang ada. Sehingga kita tidak memiliki pilihan lain selain memang pada akhirnya kita sendiri yang harus merebut kembali kedaulatan para rakyat. Cukup sudah demokrasi di negeri ini disetir secara ugal-ugalan. Cukup sudah Presiden Jokowi menyuruh kita mahasiswa untuk memiliki etika di saat adik ipar Presiden Jokowi itu sendiri malah melanggar etika sebagai Ketua Agung Mahkamah Konstitusi. Cukup sudah Presiden Jokowi untuk kemudian melangsungkan kekuasaannya di saat negara kita memiliki konstitusi untuk dapat membatasi kekuasaan presiden dan bukan malah melangsungkannya kepada anaknya sebagai calon presiden, sebagai calon wakil presiden. Kita sekali lagi harus sadar, teman-teman, bahwa bangsa ini merupakan negara Republik Indonesia, bukan merupakan kerajaan dari keluarga Joko Widodo. Sekian dari saya, semoga orasi pembuka ini bisa memantik semangat kita dan pada akhirnya kita bisa melangsungkan pergerakan ini sebagai wadah perlawanan kita kepada para penegak hukum yang memang seharusnya menjaga harkat konstitusi kita dan juga melangsungkan bahwasannya kesadaran kepada masyarakat untuk dapat menjaga kehidupan berdemokrasi kita. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup bangsa Indonesia! Hidup! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Sekian dari saya, terima kasih. Tes. Tadi sudah mendengar orasi politik dari Bung Yogi, maka kemudian saya coba memakai metode yang lebih santai dan humanis, karena kan negara ini tidak terlalu humanis. Apalagi kita sudah terkekang selama 32 tahun di masa Orde Baru. Kemudian tadi juga beberapa hal yang saya highlight ketika ada fenomena selama 5 tahun ke belakang, yakni adalah pemberantasan ruang-ruang sipil, ruang-ruang aktivasi ruang publik itu juga terbatas. Nah, di 2019 aktivis-aktivis HAM itu kemudian ditangkap dan banyak sekali fenomena dari 5 tahun ke belakang, yakni ada beberapa case kasus Rempang yang paling terdekat, Seruyan, belum lagi Tani Kendeng, kemudian juga keadilan untuk Ibu Sumarsi, keluarga korban, belum lagi juga 2019 juga menjadi titik puncak bagaimana gerakan aktivisme mahasiswa itu juga mengalami banyak tantangan dan juga direpresif, dan juga 2019 juga kemudian itu menimbulkan korban. Maka hal yang di-highlight hari ini adalah represivitas kepada sipil, belum lagi dalam waktu dekat dan tanggal nanti di bulan Januari nanti di tahun depan ada kado putusan pengadilan terkait Haris dan Fathia, dan hal ini yang kemudian kita bisa lihat secara demokrasi Indonesia, walaupun memang ada beberapa yang berbicara demokrasi Indonesia itu masih seumur jagung, tapi sejauh ini adalah hal yang paling dekat dan paling baik secara sistem. Maka sudah bisa dikonklusikan hari ini kemunculan neo-orba itu sudah lebih dekat, sudah dan muncul. Dan antitesis dari neo-orba itu kemudian adalah demokrasi, kemanusiaan, dan kerakyatan. Kenapa demikian? Karena selama 32 tahun kita sudah mengalami fase di mana pemerintahan kita itu secara otoriter dan tidak ada ruang-ruang sipil, ruang-ruang publik, dan juga
bulan ini juga hal yang paling dekat di kota Bandung tersendiri ada PKL yang itu digusur. Dan di sana banyak sekali pasutri muda punya anak gak bisa makan, gak punya tempat tinggal. Itu juga jadi hal yang memang tidak humanis. Belum lagi ada di Bandung juga ada beberapa pemberantasan ruang sipil, yakni tidak jauh dari sini adalah Dago Elos dan Taman Sari, dan masih banyak yang lainnya. Itu juga menjadi parameter kita untuk melihat inilah perkembangan demokrasi yang ada di negara Indonesia. Nah, untuk merespon semua fenomena kemunculan neo Orba, maka kita mesti menyiapkan beberapa hal yang seperti ini gitu. Ruang-ruang yang memang egaliter, inklusif, dan harapannya memang ini bisa menjadi simbol baik untuk semua elemen masyarakat, apapun itu entitasnya, apapun dia bergerak di mana, concern di mana secara isu, itu bisa kita bersama-sama dalam menjaga demokrasi bangsa ini. Tapi tadi juga disinggung terkait pemilu, ini ada hal yang lebih menarik terkait pemilu juga. Kita sudah mengalami beberapa pemilu di Indonesia, dan saya melihat hal yang paling hari ini lebih dekat, yang lebih baik gitu secara penyelenggaraan, bagaimana Orde Lama itu bisa menyelenggarakan pemilu dengan secara baik. Sekiranya ada 10 ideologi partai dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada pemberantasan, dan belum lagi ada pelemahan ruang-ruang intelektual di dalam kampus. Mahasiswa sudah tidak bisa lagi lebih berbicara, lebih lantang, lebih kritis, karena kemudian ruang-ruang kelas itu hanya menjadi penjara bagi mahasiswa itu sendiri. Bahkan juga hal yang paling muncul dari kemunculannya demokrasi itu sendiri, hal yang belum hilang adalah bagaimana korupsi itu mendarah daging di segala sektor manapun. Hal yang paling dekat adalah sektor pendidikan, itu pun ternyata hal yang sangat mengecewakan. Banyak sekali pemuda-pemuda di Indonesia yang tidak bisa melanjutkan pendidikan paling tinggi karena secara sistem pendidikan ini sangat komersil. Maka kemudian juga selama 5 tahun secara fenomena hukum itu menjadi fenomena yang sangat kemudian perlu kita respon. Di 2019 banyak sekali regulasi atau undang-undang yang kemudian diterbitkan secara tidak baik, cara partisipasi publik yang tidak baik juga, tidak meaningful participation, itu menjadi hal yang fenomena yang itu menjadi hal yang perlu kita respon. Belum lagi baru ada undang-undang yang sangat berbahaya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang kemudian ini bisa mendorong kita kepada jurang kapitalisme. Kita juga kemudian perlunya akhirnya kita bisa menjaga keidealismean kita, karena keistimewaan yang dimiliki oleh anak muda adalah idealisme, dan juga hidup yang kemudian kita tidak pertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Bersama berani berjuang, hidup korban, jangan diam, melawan. Terima kasih.